Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Aswangraini dengan NIM B1C1221143 dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen yang diampu oleh Ibu Syaiya SE MSI. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pusat pertanggungjawaban pendapatan dan pusat pertanggungjawaban beban. Ada 3 poin utama yang akan saya bahas di video ini, yaitu yang pertama itu pengertian pusat pertanggungjawaban pendapatan dan contoh penerapannya dalam perusahaan. Jadi, pusat pertanggungjawaban pendapatan atau revenue center adalah suatu unit atau bagian dalam organisasi atau perusahaan yang bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan atau revenue, tetapi tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap biaya atau laba. Nah, jadi fokus utama dari pusat ini adalah pencapaian target penjualan atau pendapatan yang telah ditetapkan oleh manajer dari pusat pertanggungjawaban pendapatan tersebut. Nah, ini dinilai berdasarkan kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan atau penjualan, bukan pada pengendalian biaya atau profitabilitas keseluruhan. Nah, contoh penerapannya dalam suatu perusahaan itu yang pertama misalkan departemen penjualan atau sales departemen. Dalam banyak perusahaan ini, divisi penjualan itu dijadikan sebagai pusat pertanggungjawaban pendapatan. Mereka itu diberi target penjualan tertentu dan di situ dilihat kinerja mereka dan diukur dari seberapa banyak sih pendapatan yang mereka dapatkan dari hasil yang mereka jual atau produk atau jasa yang mereka tawarkan. Terus yang kedua itu seperti cabang toko retail. Kan setiap cabang toko itu dijadikan sebagai pusat pendapatan. Nah, manajer toko ini bertanggung jawab untuk meningkatkan penjualan di tokonya. Sementara pengelolaan biaya ini masih menjadi tanggung jawab kantor pusat. Untuk contoh yang lebih spesifik seperti di bidang industri seperti manufaktur, jasa atau retail, contohnya itu seperti industri manufaktur. Nah, di sini saya ambil dari divisi penjualan produk elektronik. Nah, misalnya di perusahaan ini memproduksi peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, atau AC. Nah, unit penjualan tiap produk bisa menjadi pusat pertanggungjawaban pendapatan. Nah, tugas utamanya ini adalah untuk memastikan produk-produk tersebut terjual sesuai target dan menghasilkan pendapatan maksimal tanpa mengelola biaya produksi. Terus yang kedua itu seperti industri jasa. Nah, contohnya itu departemen penjualan di perusahaan asuransi. Nah, dalam perusahaan asuransi ini, unit penjualan polis asuransi misalnya asuransi kendaraan atau asuransi kesehatan. Nah, bertanggung jawab untuk mencapai target premi pendapatan dari polis yang dijual. Kan setiap asuransi itu ada premi yang didapatkan dari asuransi tersebut. Nah, di situ mereka tidak bertanggung jawab atas biaya klaimnya atau operasional perusahaan secara keseluruhan. Terus contoh yang ketiga itu industri retail. Nah, contohnya itu toko pakaian. Nah, kan setiap toko retail ini, misalnya toko pakaian, sepatu, atau perlengkapan rumah tangga, kan itu bisa menjadi pusat pendapatan. Toko tersebut bertanggung jawab untuk mencapai target penjualan bulanan atau tahunan, sementara biaya pengelolaan untuk biaya logistik, sewa, dan penggajian bisa ditangani oleh kantor pusat. Terus untuk poin kedua yang akan saya bahas di sini yaitu pengertian pusat pertanggungjawaban beban dan berikan contoh penerapannya dalam suatu perusahaan. Nah, baik di sini saya akan membahas definisi pusat pertanggungjawaban beban terlebih dahulu atau cost center. Jadi pusat pertanggungjawaban beban atau cost center ini adalah suatu unit atau bagian dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk pengendalian biaya atau beban. Tetapi di sini dia tidak bertanggung jawab langsung terhadap pendapatan maupun laba. Di sini fokus utamanya adalah bagaimana mereka mengelola atau mengendalikan biaya secara efisien agar tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Nah, manajer atau kepala bagian dari pusat beban ini dinilai berdasarkan kemampuannya dalam mengendalikan biaya bukan
dari hasil penjualan atau keuntungan. Jadi manajer atau kepala bagian dari pusat bebannya ini itu dinilainya dari hasil penjualannya atau keuntungan, bukan dalam mengendalikan suatu biaya. Nah, kalau untuk contoh penerapan dalam perusahaan itu mungkin saya ambil dari industri manufaktur. Nah, contohnya seperti departemen produksi atau pemeliharaan mesin. Nah, departemen produksi ini bertanggung jawab untuk mengelola biaya bahan baku, tenaga kerja, dan perawatan mesin. Tujuan utamanya adalah untuk memproduksi barang dengan biaya yang efisien dan kualitas yang sesuai standar. Terus yang kedua itu kalau untuk industri jasa, contohnya seperti departemen administrasi dan departemen administrasi atau HRD atau Human Resource. Nah, kan di sini HRD itu bertanggung jawab terhadap biaya penggajian, pelatihan karyawan, dan proses rekrutmen. Nah, meskipun tidak menghasilkan pendapatan langsung, mereka ini harus memastikan biaya tetap terkendali dan sesuai kebutuhan suatu perusahaan atau kantor tersebut. Terus untuk yang ketiga itu ada industri retail. Contohnya itu bagian gudang atau logistik. Nah, di sini bertugas untuk menyimpan atau mengelola distribusi barang, dagangan, dan fokusnya itu adalah untuk menjaga biaya logistik, penyimpanan, dan pengiriman itu tetap efisien. Selanjutnya, untuk yang poin ketiga yang akan saya bahas itu jelaskan dengan menggunakan contoh keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban pendapatan dan pusat pertanggungjawaban beban. Nah, di sini keterkaitan antara pusat pertanggungjawaban pendapatan dan pusat pertanggungjawaban beban. Meskipun pusat pendapatan dan pusat beban ini memiliki tanggung jawab yang berbeda, keduanya ini saling berkaitan dan saling mendukung untuk mencapai satu tujuan perusahaan secara keseluruhan, yaitu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Nah, kan pusat pertanggungjawaban ini bertugas untuk menghasilkan uang atau penjualan, sedangkan pusat pertanggungjawaban beban ini bertugas untuk mengendalikan biaya yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, agar pusat pendapatan ini dapat bekerja dengan maksimal, jadi mereka ini membutuhkan dukungan dari pusat beban. Nah, sebaliknya pusat beban ini harus mendukung harus mendukung kegiatan operasional tanpa menimbulkan pemborosan biaya. Contoh keterkaitannya dalam perusahaan retail. Misalnya dalam perusahaan retail seperti pakaian lagi. Nah, di sini kan pusat pendapatan, toko atau divisi penjualan. Kan di sini mereka bertugas untuk menjual produk sebanyak mungkin untuk menghasilkan suatu pendapatan. Nah, target mereka ini mencapai omset penjualan tertentu setiap bulan. Kan di setiap perusahaan itu pasti memiliki omset. Kayak ini omset perusahaan ini berapa setiap bulan. Mereka mempunyai target supaya supaya perusahaan tersebut bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan itu. Nah, jadi mereka membuat target untuk mencapai omset penjualan untuk setiap tahun atau setiap bulannya. Nah, selanjutnya yang kedua itu pusat beban. Nah, divisi gudang dan logistik. Nah, di sini mereka bertanggung jawab atas pengelolaan stok barang, pengemasan, dan pengiriman ke toko-toko. Nah, target mereka ini untuk menekankan biaya logistik dan penyimpanan. Terus untuk keterkaitannya itu, jadi di sini jika divisi logistik atau pusat beban bekerja dengan baik, misalnya pengiriman cepat, terus stoknya itu selalu tersedia, biayanya juga efisien, maka divisi penjualan atau pusat pendapatan dapat menjual lebih banyak produk dengan lancar. Nah, sebaliknya, jika pusat beban ini boros dalam mengelolanya atau tidak efisien, misalnya keterlambatan pengiriman, kan biasanya itu kita memesan barang itu tidak sesuai dengan estimasi tibanya. Nah, di situ namanya keterlambatan pengiriman. Nah, atau biasanya stoknya juga kosong. Jadi sehingga
menyebabkan juga pada pusat pendapatan ini, sehingga pusat pendapatan bisa gagal untuk mencapai targetnya. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau untuk kesimpulannya, pusat pendapatan dan pusat beban ini tidak bekerja sendiri-sendiri. Mereka ini memiliki keterkaitan karena saling membutuhkan satu sama lain. Nah, mereka ini harus saling mendukung. Nah, di mana pusat beban ini harus menjalankan fungsi pendukung secara efisien agar pendapatan ini bisa maksimal dalam menghasilkan suatu penjualan. Nah, kolaborasi yang baik akan membantu perusahaan sehingga mencapai laba yang optimal. Mungkin demikian penjelasan dari saya mengenai pusat pertanggungjawaban pendapatan dan pusat pertanggungjawaban beban, dan bagaimana contohnya yang diterapkan dalam suatu perusahaan, dan bagaimana keterkaitan pusat pertanggungjawaban beban dan pusat pertanggungjawaban pendapatan itu. Pusat pertanggungjawaban pendapatan dan pusat pertanggungjawaban beban. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua terhadap materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian yang saya berikan. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.